Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz. Ya. Ani ini mau nanya Ustaz. Iya, oke. Ani itu baca Quran pakai aplikasi Al-Quran yang di HP itu loh Ustaz. Biar lebih simpel. Kira-kira itu pahalanya gimana ya Ustaz? Iya. Oke, terima kasih udah berkenan bertanya nih. Nah, ketika kita membaca Quran, kita akan bisa merasakan hal-hal yang luar biasa dalam membaca Quran. Maka coba saya akan tanyakan kembali, ketika kamu membaca Al-Quran dengan kitab suci, dibandingkan kamu membaca Al-Quran dengan HP, dengan aplikasi yang ada di HP, kira-kira perasaanmu lebih mantap mana, lebih kuat mana? Lebih kuat pakai Quran asli sih Ustaz. Lebih kuat pakai Quran asli ya. Begitupun sebagian besar ulama kita juga berpendapat serupa, bahwa membaca Al-Quran dengan kitab suci yang di dalamnya ada tulisan asli, di dalamnya mengikat satu mushaf Al-Quran, di mana di sana juga ada keutamaan kita memegangnya, menempatkannya, dirasa lebih utama daripada kita membaca Quran di aplikasi. Nah, sehingga ini menjadikan kita sebagai manusia, orang muslim, juga merasakannya dalam hati kecil kita. Kalau kita membuka Al-Quran dalam arti Al-Quran yang tebal itu, kemudian kita membacanya, kemudian kita mengakhirinya, dirasa kok itu lebih utama dibandingkan dengan kita membaca Al-Quran yang ada di aplikasi. Namun jangan pilihannya gara-gara kita tidak membawa mushaf Al-Quran, kok kita jadi tidak membaca Quran. Karena luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada umatnya bahwa Al-Quran itu adalah subhanallah, luar biasa, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Gitu. Udah ada yang tahu artinya itu? Afdalu sebaik-baik ya. Ibadah, betul, sebaik-baik ibadah adalah membaca Quran. Jadi, andai kata kita tidak ada mushaf Al-Quran, yang kita mudah adalah aplikasi di HP, yaitu yang kita baca. Sedikit waktu luang kita punya, kita baca Quran. Sedikit waktu luang yang kita punya adalah membaca Al-Quran. Dan itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Begitu kira-kira sudah bisa berhasil memberikan jawaban yang memuaskankah para santri tercinta ini? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya, sudah ya. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira itu nanti mengurangi pahalanya Ustaz? Oh iya. Jadi begini, pahala itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa dengan pedenya mengakui atau dengan pedenya meyakini bahwa saya mendapatkan pahala berapa. Tetapi kita sebagai manusia memang seperti yang sudah Ustadz sampaikan tadi, merasa keutamaan dengan kitab suci itu lebih besar daripada dengan aplikasi. Nah, apakah dengan perasaan kita seperti itu, kebelakangnya adalah perasaan bahwa membaca Quran dengan mushaf diyakini pahalanya lebih besar daripada kita hanya memakai aplikasi yang ada di HP. Tetapi kembali lagi, dibandingkan dengan tidak membaca Al-Quran, jauh lebih baik kita membaca Al-Quran di aplikasi yang ada di HP tersebut, begitu. Kira-kira bagaimana? Jadi nggak usah khawatir, pahalanya insya Allah, karena manusia itu, dan kita sudah ketahui bersama, sesuai niatnya. Kalau kita niat membuka HP untuk
membaca Al-Quran, untuk mendalaminya, untuk meresapinya, fa insya Allah pahalanya juga insya Allah besar gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Iya nih Ustaz. Oh iya, silakan. Tapi Ustaz, seandainya kalau tidak bisa membaca Al-Quran, Iya. tapi mendengarkan murotal Ustaz, kira-kira Iya. pahalanya bagaimana Ustaz? Iya, nah ini, jadi teman-teman sekalian, para santriku yang tercinta, di Pondok Pesantren Modern Islam As-Salam, kita betul-betul dilatih untuk bisa membaca Al-Quran yang standar. Mengapa demikian? Karena betul-betul kita memahami keutamaan membaca Quran. Namun jangan khawatir, teman-teman santri mungkin punya teman-teman yang ada di rumah yang dia belum bisa membaca Quran, tapi dia sangat cinta kepada Al-Quran, dia sangat ingin mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran yang indah tersebut, insya Allah itu masih berpahala. Karena Rasulullah SAW mengutamakan para umatnya yang membaca Al-Quran, juga umatnya yang mendengarkan Al-Quran juga diberi keutamaan juga, sama utamanya. Dan memang mohon maaf, dari Al-Baihaqi juga pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis yang memang langsung maksudnya itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun redaksinya Rasulullah yang menyampaikan kepada umatnya. Yaqulullahu ta'ala, man syaghalahu qiraatil Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala thawabis sa'ilin wa fadlul Qur'an ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqihi. Jadi yang artinya siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat dzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik dari orang-orang yang meminta. Dan ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain, seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, bahwa mendengarkan Al-Quran juga berpahala. Apalagi dibandingkan dengan mendengarkan musik di aplikasi. Apalagi dibandingkan dengan mendengarkan podcast-podcast yang isinya ghibah. Apalagi dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin hanya tidur ketika bulan Ramadan, ya. Membaca Al-Quran jauh dan mendengarkan jauh lebih besar. Mohon maaf batuk. Kira-kira begitu. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Kelas Ustaz, kelas. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jika memang sudah paham dan sudah dimengerti, semoga ini bisa dijadikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga antum santri As-Salam bisa lebih menguatkan bacaan Quran dan hafalannya. Amin. Begitu. Sampai ketemu lagi dan selamat beraktivitas kembali, ya. Terus Ustaz. Afwan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.